Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan manajemen risiko K3 di rumah sakit. Oke. Jadi banyak sekali yang bertanya mengenai dengan risk register. Oke, risk register, proses manajemen risiko, asesmen risiko, identifikasi bahaya. Oke, kali ini kita akan bahas itu semua. Yang teman-teman lihat di depan ini adalah pedoman manajemen risiko K3 di Pasyankes. Oke, dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2016. Jadi masih relevan ya untuk tahun ini ya, karena memang untuk saat ini sepertinya belum ada yang baru. Jadi banyak sekali yang bertanya apa sih manajemen risiko ini gitu. Gimana sih bentuk realnya? Apa kaitannya dengan risk register? Itu apa sih gitu. Jadi memang untuk manajemen risiko itu di rumah sakit itu banyak yang melakukannya ya. Karena unit pengelola risiko itu ada banyak juga di rumah sakit. Itu ada K3, PPI, keselamatan pasien, mutu, keuangan mungkin ya, pengelola risiko keuangan. Makanya dan uniknya di rumah sakit itu mereka punya panduan masing-masing, panduan manajemen risiko masing-masing. Tuh. Sehingga terkadang antara K3 dengan PMKP itu panduannya berbeda gitu, grading risknya berbeda gitu, formnya berbeda gitu. Sering banget tuh kejadian seperti itu gitu. Padahal kalau kita melihat secara utuh gitu, manajemen risiko di setiap tempat itu bagusnya itu terintegrasi. Jadi baik itu pedomannya, SOP-nya, formulirnya itu bagusnya dipakai oleh hanya ada satu dan dipakai untuk satu perusahaan tersebut gitu. Jadi nggak ada nih unit A dia bikin form sendiri, unit B bikin form manajemen risiko sendiri dan itu dipakai dua-duanya. Itu ada baiknya tidak seperti itu gitu. Karena memang namanya manajemen risiko itu kan satu proses manajemen di dalam satu perusahaan. Makanya untuk formulirnya diharapkan itu satu aja dan itu bisa mengakomodir semua kebutuhan unit pengelola risiko yang ada di rumah sakit. Oke, nah ini kontributornya Dr. Gigi Kartini dan lain-lainnya. Jadi kalau bicara soal manajemen risiko mungkin kita harus lihat dulu gitu definisinya itu apa sih. Nah ini untuk pedoman ini khusus K3 ya, khusus K3 di Pasyankes dan keluaran Kemenkes gitu. Dan kebetulan juga saya pengalaman kerja di K3 non RS ya gitu. Dimana untuk manajemen risiko itu memang dihandle semua oleh K3 gitu. Karena regulasinya tuh lengkap gitu. Ada undang-undang keselamatan kerja, ada PP 50 tentang SMK 3 gitu. Di rumah sakit ada Permenkes 66, di Pasyankes juga ada regulasinya sendiri gitu. Maka yang saya bahas di sini berkaitan dengan K3, manajemen risiko K3 di Pasyankes, khususnya di rumah sakit. Oke, manajemen risiko itu latar belakangnya kenapa ada? Karena banyaknya kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya, maupun tindakan nyaris cedera di rumah sakit. Ini ada tabelnya. Lalu selanjutnya tujuannya untuk meminimalkan risiko gitu. Tujuan khususnya meningkatkan kemampuan bekerja pelaksanaan manajemen risiko, meningkatkan kemampuan identifikasi risiko, menganalisis risiko dan melakukan pengendalian risiko. Cukup banyak ya. Dibaca aja nanti. Sasarannya adalah pengelolaan program K3, pimpinan, Dinkes. Oke, ruang lingkupnya konsep, langkah-langkah, penerapan, indikator, keberhasilan. Oke, ini dasar hukumnya yang tadi sempat saya bilang, ada Undang-Undang Keselamatan Kerja, Ketenagakerjaan, Kesehatan, PP nomor 50 2012, penerbitan SMK 3, Kepres. Nah, ini makanya lengkap sekali nih ada di sini. Lengkap sekali. Oke, nah konsepnya itu, jadi konsep manajemen risiko itu kita berawal dari bahaya. Jadi kan bahaya dan risiko itu berbeda ya. Bahaya itu sesuatu yang merugikan, kalau risiko ini adalah seberapa besar bahaya tadi itu berdampak kepada manusia. Perbedaannya di situ. Makanya kalau teman-teman ingin melakukan proses manajemen risiko, maka lakukan dulu identifikasi bahayanya gitu. Bukan identifikasi risiko, tapi identifikasi dulu bahayanya gitu.
Jadi bahaya itu apa aja sih? Dalam K3 itu kan biasanya ada bahaya fisik, kimia, biologi, ekonomi, psikososial gitu. Nah, lakukan identifikasi bahaya ini yang ada di seluruh kegiatan atau aktivitas yang ada di rumah sakit gitu. Kumpulkanlah seluruh bahaya yang ada di tiap unit, tiap person, tiap aktivitas gitu, tiap kegiatan manajemen itulah pun kumpulkan, lalu kita buat asesmen risikonya gitu. Oke, ini kita lewatin bahaya-bahayanya cukup banyak ya. Mungkin kalau orang K3 pasti sudah familiar. Nah, lalu yang kedua adalah resiko. Resiko ini peluang terjadi suatu dampak nih. Jadi, berapa parah sih dampak yang terjadi dari bahaya tersebut? Misal kayak ada aktivitas tindakan tertusuk benda tajam, bahayanya kan pasti terpapar penyakit infeksi ya. Nah, resiko dari terpapar penyakit infeksi ini apa sih? Pasti menyebabkan kematian, itu mungkin menyebabkan kecacatan. Nah, inilah yang dinamakan dengan risiko. Jadi, risiko itu makanya perlu dilakukan penilaian gitu untuk diketahui apakah risiko ini tingkatnya itu adalah rendah, sedang, berat ataupun ekstrim. Gitu. Oke. Nah, ini juga kita juga punya ISO 31000 ya terkait dengan manajemen risiko. Jadi kalau memang kita di swasta itu panduannya, maksudnya pekerja sebagai orang yang pernah bekerja di swasta dan non rumah sakit, itu kita memang patokannya banyak sekali. Gitu, ada ISO 31000. Sayangnya untuk ISO 31000 ini belum benar-benar diimplementasikan di dunia rumah sakit ya. Gitu. Oke, lalu persiapan, identifikasi resiko, analisa. Ini tahapannya normal lah ya, seperti ini. Evaluasi, pengendalian resiko, komunikasi, pemantauan, telah ulangi. Prosesnya, saya kira setiap proses manajemen resiko itu sama ya. Persiapan, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, komunikasi, pemantauan. Gitu. Makanya, kalau teman-teman pengen membuat form manajemen resiko, gitu, atau asesmen resiko, pastikan seluruh proses manajemen risiko itu yang ada di sini ada 2, 4, 6, 7 itu ada di dalam form teman-teman gitu. Ini saya kalau sudah mengakomodir semua proses ini, form teman-teman pasti akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Oke, nah ini langkah-langkahnya. Silakan lakukan pelatihan ya. Biasanya sih kita sebelum melakukan proses itu kita lakukan pelatihan dulu gitu. Kenapa? Agar semua orang terpapar dan semua orang punya pemahaman yang sama. Lalu yang kedua adalah melakukan identifikasi resiko. Jadi identifikasi resiko adalah untuk mengenali keberadaan suatu bahaya. Oke, yang seperti tadi, silakan lakukan paparkan bahaya-bahayanya. Ada apa aja. Gitu. Setelah dilakukan identifikasi bahaya, gitu, maka dilakukan analisa resiko. Analisa resiko ini bisa dilakukan dengan grading resiko. Nah, untuk analisa resiko itu bisa dilakukan dengan dua poin ya. Pertama kan kategori dampak atau konsekuensi atau severity, bahasanya itu terserah ya, atau consequence bahasa Inggrisnya, yang biasanya itu ada ringan, sedang, berat, dan tambah satu lagi biasanya itu fatality. Dan yang kedua adalah kemungkinan atau probabilitas atau likelihood, sama aja. Ini biasanya tidak mungkin, mungkin atau sangat mungkin. Oke. Lalu dari hasil ini akan ada namanya matriks resiko. Matriks resiko ini biasanya yang teman-teman lakukan untuk menentukan risiko ini termasuk risiko rendah, sedang, atau tinggi sih, ataupun ekstrim. Oke. Ini untuk metode yang pertama, metode kualitatif. Jadi tabelnya itu sederhana banget gitu, 3x3 ya. Nah, yang banyak diadopsi oleh rumah sakit gitu atau perusahaan lain adalah metode semi kuantitatif ini. Karena dia punya 5 indikator scoringnya, baik itu dari dampak maupun dari kemungkinannya gitu. Dengan adanya makin banyak scoringnya, maka akan lebih mudah dalam melakukan grading resiko. Otomatis matriks resikonya jadi 5x5. Nah, ini akan jauh lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau dulu kan biasanya 3 ya, sekarang sih rata-rata rumah sakit sudah scoringnya itu udah 5. Jadi lagi-lagi balik lagi kembali ke kebijakan masing-masing rumah sakit. Tapi karena di sini sudah ada regulasinya, sudah ada pedoman dari Kemenkes, maka ada baiknya dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada di sini. Oke, nah ini biasanya ada grading ya, 1 sampai 3. Nah, ini cara hitungnya gimana sih? Teman-teman tinggal lihat aja di matriks resiko. Misal dia satu kejadian tertusuk benda tajam.
Dampaknya itu apa sih? Yang pasti membutuhkan perawatan medis. Otomatis dia nilai severity-nya atau dampaknya 3. Nah, kejadiannya kemungkinan itu berapa kali? Nah, silakan teman-teman lihat setahun ke belakang. Dalam setahun ada berapa kejadian. Kalau misalnya kejadiannya ada 5, maka dia bisa kita ambil poin itu 4. Jadi, dampaknya itu 3. Likelihood-nya itu adalah 4. Kita cek, dampak itu 3. Severity-nya itu adalah 4. Jadi dia ketemu di angka 12. 12 ini orange. Orange ini tuh apa ya nilai 12? Kita lihat di tabel risiko, yaitu bermakna. Jadi lihatnya itu seperti ini. Oke, tingkat risikonya itu bermakna. Nah, ini lalu ada lagi yang kuantitatif. Ini biasanya berbeda ya. Nah, untuk grading warna ini, nah biasanya di rumah sakit berbeda-beda juga gitu. Apalagi dengan tim PMKP ya. Karena kalau di tim PMKP sendiri dia punya grading namanya hijau, biru, kuning, merah. Nah, kalau di K3 ini kan ada hijau, kuning, orange, merah. Gitu. Lagi-lagi ada baiknya baik itu proses manajemen risiko ini punya panduan yang sama gitu. Jadi tidak perlu saling ego masing-masing, tapi kita rembuk bareng-bareng, kita tentukan mana sih yang terbaik untuk dilakukan proses manajemen risikonya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, biasanya di sini nih. Setelah kita ketahui nilai tingkat risikonya bermakna, maka tahapan selanjutnya kita akan tentukan evaluasi dan prioritas gitu. Oke, biasanya kalau di pedoman ini prioritasnya seperti ini nih. Jadi kalau untuk yang rendah itu dapat diterima, lalu yang sedang bermakna itu moderat, dan tinggi itu penting. Dan jika kita ranking dengan berdasarkan prioritas, maka yang penting itu prioritas pertama, moderat dan sedang prioritas 2, 3, dapat prioritas rendah itu prioritas 4 gitu. Dimana kalau kita breakdown lagi dalam jangka waktu pengendalian, ini bisa teman-teman lihat. Jadi kalau ada yang penting itu waktu pengendaliannya maksimal tuh selesai dalam 1 bulan. Oke. Makanya kalau tadi kita bicara soal terjadinya potensi bahaya tertusuk benda tajam, di mana hasil scoringnya itu adalah bermakna dengan prioritas 2, maka pengendalian itu dalam waktu 3 bulan gitu. Jadi kalau teman-teman nanti di checklist HIRA-nya, checklist manajemen risikonya, waktunya itu 3 bulan saja, jangan lama-lama untuk deadline-nya. Oke. Nah, ini di sini ada evaluasi risiko analisa. Nah, ini ada contohnya ya di sini. Jadi penerimaan pasien, nah ini, oke, cukup lengkap sih sebenarnya. Lalu apalagi di sini, nah ini hierarkinya. Jadi kalau teman-teman, nah ini kayaknya juga enggak, mungkin saya kurang tahu, tapi kayaknya enggak dipelajari di manajemen risiko KP, sama pasien ataupun PPI ya. Jadi kalau di dunia K3 kita punya namanya hierarki pengendalian bahaya. Gitu. Dimana nih ketika saya kuliah ini sudah kita pelajari gitu. Yaitu yang pertama adalah eliminasi, bagaimana bahaya itu dihilangkan. Lalu substitusi digantikan pengendalian teknik itu dengan rekayasa engineering, administratif, dan APD. Jadi kita anggap itu bahaya ini itu berbentuk buaya ya. Oke, jadi kita sedang berada di dalam air yang isinya buaya gitu. Otomatis kita akan mengalami namanya beresiko terhadap buaya. Gimana biar kita tidak membahayakan kita yang ada di dalam satu kolam dengan buaya, ya hilangkan saja buayanya gitu. Usir buaya dari sana, maka kita akan aman berenang di kolam tersebut. Atau pengendalian yang kedua, substitusi, ganti buayanya dengan cicak ataupun kadal gitu, ataupun ayam ataupun kucing. Otomatis walaupun ada hewan di sana di kolam tersebut, kita tidak akan kenapa-napa karena hewan yang ada di sana itu jinak dan aman terhadap manusia. Oke. Lalu ketiga, pengendalian tekniknya. Ya udah kita lakukan kandangin aja buayanya gitu. Kita berada di kolam, nah buaya yang ada di kolam tersebut kita kandangin. Otomatis walaupun kita berada di kolam yang sama, buaya itu tidak akan menentang kita karena dia terhandle atau terkurung di dalam kurungan buaya tadi. Lalu yang keempat, administratif. Nah, kalau saya tetap mau berenang, ya pastikan buat SOP-nya gitu. SOP ketika berenang yang aman dari buaya, atau buat rambu-rambu bahaya buaya. Jadi ketika saya ingin nyelam di sana, saya
akan mengurungkan diri karena saya udah melihat wah ada buaya di sini nih, jadi saya nggak boleh berenang di sini. Atau yang terakhir yang paling rendah ya, atau paling opsi terakhir itu penggunaan APD gitu. Kalau saya tetap berenang di sana biar lebih aman ya, saya pakai APD gitu, saya pakai jubah besi ya kan, ketika saya diterkam buaya ya jubah besinya yang melindungi saya. Konsepnya itu seperti itu, hierarki pengendalian bahaya. Oke, lanjut ya. Dan yang terakhir itu ada ini masih lanjut, ini pedomannya cukup lengkap ya teman-teman. Komunikasi ini setelah dilakukan pengendalian maka lakukan komunikasi, jadi tidak hanya teman-teman keep aja itu laporannya, tapi lakukan komunikasi kepada karyawan. Oke, kayaknya sudah cukup ya. Nah, kalau kita implementasikan formnya itu, ini bisa seperti ini. Oke, bisa seperti ini nih. Jadi ada proses kerjanya apa, bahaya teridentifikasinya apa, deskripsi bahayanya seperti apa, pekerja yang terpajan itu siapa, konsekuensinya apa, gitu. Oke, dimana ketika kita lakukan scoring risiko akan ada P, probability, dan C, consequence. Probability ini kemungkinannya seperti apa, konsekuensinya itu seperti apa. Nanti akan didapat level risiko apa. Nah, ini yang penting, tindakan pengendaliannya itu seperti apa. Tindakan pengendalian itu bisa dilakukan dengan 5 tahap tadi, eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Lalu penanggung jawab ini siapa, pelaksananya siapa, dan tanggal penyelesaian itu siapa. Yang tadi contoh kayak insiden tertusuk benda tajam, level resikonya bermakna. Nah, tanggal penyelesaiannya itu maksimal 3 bulan dari form ini dibuat. Kalau di form ini dibuat di 24 September 2022, maka tanggal penyelesaian maksimal itu adalah 24 Desember 2022 gitu contohnya. Oke, jelas ya. Nah, ini cukup banyak nih di sini, teman-teman bisa melihat nih sini. Ini khusus di Fasiankes sih. Jadi kalau tapi bisa diadopsi untuk rumah sakit juga gitu. Oke, nah kalau versi kami Infoka 3 RSID ini, jadi kita mengadopsi form yang tadi. Cuma kita lebih keren sedikit formnya karena memang form kita terbilang premium ya, berbayar, jadi kita lakukan semaksimal mungkin. Oke, di sini ada kegiatan yang berpotensi, bahayanya apa, potensi konsep dampaknya itu seperti apa. Mirip kan seperti tadi? Jadi ada kegiatan, ada bahaya, potensi gangguannya itu seperti apa. Gitu. Jadi ada proses kerja, bahaya, kita hilangkan deskripsi bahayanya. Oke, karena itu biasanya sudah ada di sini nih. Sudah ada di proses kerja. Nah, ini pekerja yang terpajan juga kita hilangkan gitu. Karena memang semua pasti beresiko ya di sana ya. Ini konsekuensinya seperti apa. Lalu selanjutnya basic risk. Basic risk ini adalah CPR. C ini consequence, ini probability, R itu risikonya. Gitu. Ini tingkat risikonya seperti tadi. Ini kalau kita bedakan dan kita sesuaikan dengan kebijakan manajemen risiko ya, ini namanya moderate gitu. Yang canggihnya itu ketika kita klik 3 di sini, 2 di sini, maka nilainya itu akan berbeda ya. Jadi secara otomatis kita akan berubah menjadi high gitu. Yang uniknya form di kita seperti itu, sudah ada rumusnya. Nah, untuk pengendaliannya mungkin kalau di format tadi itu bicaranya seperti ini nih, sederhana. Kalau kita breakdown lebih bagus ya, kita masukkan 5 pengendalian, hierarki pengendalian bahaya, L apa, SU apa, reaksi. Jadi pengendaliannya teman-teman tinggal sesuaikan aja di poin apakah pengendalian itu. Lalu yang berbeda kalau di sini langsung diselesaikan ya, jadi penanggung jawabnya pelaksanaan tanggal penyelesaian. Kalau kita tidak, setelah dilakukan pengendalian, maka kita lakukan existing risk-nya seperti apa. Otomatis pasti berkurang ya nilainya. Dari awalnya high, sekarang setelah dilakukan pengendalian pasti nilainya akan low. Gitu. Untuk keterangan ini bisa teman-teman lakukan PIC maupun tenggat waktu pelaksanaannya. Gitu. Oke, mungkin sekian ya dari kami. Semoga mencerahkan gitu untuk proses manajemen risiko. Lagi-lagi kami selalu sarankan agar proses manajemen risiko di rumah sakit itu lebih baiknya dilakukan terintegrasi. Tidak perlu kita saling
mengedepankan ego masing-masing, tapi kita rembuk bareng-bareng bagaimana sih baginya nih pedoman manajemen risiko rumah sakit kita gitu. Silakan koordinasi antara PMKP, antara PPI, antara mutu, K3, silakan koordinasi rembuk bareng-bareng gitu agar setiap unit tuh nggak punya form beda-beda gitu, padahal idealnya kan sama. Karena nanti ketika teman-teman akreditasi itu akan diminta nih di PMKP 11 gitu. Di PMKP 11 jadi si tim mutu itu akan membuat daftar risiko rumah sakit berdasarkan unit-unit gitu. Dia juga akan membuat profil risiko dan dia juga akan melakukan pemantauan pelaporan insidennya gitu. Dia juga akan membuat regulasi manajemen risiko. Makanya ada baiknya proses manajemen risiko ini saling terintegrasi, saling bekerja sama agar ketika nanti akreditasi tim mutu atau tim PMKP ditanya, mereka bisa menjawab proses manajemen risiko dengan baik gitu, dengan terintegrasi sehingga nilainya itu pasti akan bagus di mata surveyor. Oke, mungkin dari saya sekian, cukup panjang ya pembahasannya karena memang proses manajemen risiko ini memang proses yang dilakukan oleh semua perusahaan gitu. Semoga mencerahkan ya proses pemaparan tadi, dan kalaupun teman-teman ada yang ingin ditanyakan silakan tanya aja, bisa japri ke saya ataupun bertanya di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.